Wong yang milih itu bukan partai, yang milih itu rakyat. Wah, itu Bung, kemampuan seseorang merumuskan realitas. Jangan munafik, jangan sebentar-sebentar dukung sini lalu sebentar dukung sana. Karena mereka itu nggak kerja, yang kerja itu orang lain, Bung. Yang kerja itu rakyat dan takdir. Bung, orang menyampaikan komentar optimistik maupun ya setengah pesimis, atau ada komentar lain yang mengejek, dikira PDIP udah tidak bisa apa-apa, dikira Pak Ganjar sudah tidak bisa apa-apa hanya karena koalisi itu ibaratnya kekuatan-kekuatan partai politik bergabung ke Prabowo. Ya nggak apa-apalah bergabung. Kita nggak bisa, Bung, mengomentari negatif lalu menjelek-jelekkan orang yang bergabung ke sana. Itu kan mereka punya pertimbangan. Pertimbangannya bisa saja sementara gabung Prabowo, nanti deket-deket kejadian, gitu, deket-deket apa yang namanya hari H, ya loncat ngeblok ke Pak Ganjar. Itu bisa saja. Namun, Bung, kalau kita melihat perencanaan mereka, langkah politik mereka itu sebuah kematangan, lalu tidak akan terjadi perubahan, itu pun tidak apa-apa. Itu pun tidak apa-apa. Ada kata-kata, ya namanya itu anggap bagian dari ilmu hikmah, Bung. Yang hidupnya itu ya biasa, seluman-selumun selamat. Pokoknya sana mari itu mencari berkah Allah. Itu orang yang menerima keadaan, orang-orang yang menerima aturan Allah. Tidak aneh-aneh. Ya orang mau ke sono silahkan ke sono, kitanya ke sini. Itu intinya kita itu Bung, ikhlas. Hidup itu kita terima dengan ikhlas. Kalau jumlah kita banyak ini, kita menjadi bagian dari golongan orang-orang ikhlas. Golongannya kaum mukhlisin. Nah, jangan salah, Bung. Kaum mukhlisin itu yang punya ilmu hikmah. Mereka yang mendapat kearifan hidup. Pak Jokowi, pernah, Bung. Ini Pak Ganjar mesti membaca kembali sikap Pak Jokowi. Waktu mau jadi gubernur DKI, banyak itu partai-partai koalisi itu ngeblok ke golongan lawan. Pak Jokowi hanya kebagian sedikit, tapi nerimo. Ora apa-apa. Loh, ora apa-apa. Dimusuhi oleh orang banyak. Dan mereka tidak musuhi. Wong yang milih itu bukan partai, yang milih itu rakyat. Wah, itu Bung, kemampuan seseorang merumuskan realitas. Orang pada umumnya menganggap realitas itu ya partai-partai politik itu. Oh tidak, partai politik itu kulit, Bung, itu kulit. Yang milih, jadi partai politik itu mempunyai penggemar. Penggemarnya itu tidak memilih mereka sendiri. Kenyataan politik menunjukkan Pak Jokowi lah yang menang. Jadi bergabungnya kekuatan-kekuatan koalisi dari macam-macam partai itu sejenak, sesaat, saklebatan, sepintas lalu, itu menggetarkan. Tapi kalau jiwa kita istiqomah, kita punya kesadaran mendalam, Allah yang maha mengatur, dan kita tahu aturan-aturan itu kita terima dengan baik, dengan penuh keikhlasan. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, ini salam saya untuk Pak Ganjar. Ya, pendukung namanya. Saya pendukung dan banyak pendukung.
Pendukung itu Bung, dalam suka ya mendukung, dalam duka ya mendukung. Kita yang suka mendukung, ya udah jelas. Kita lagi duka tetap mendukung, jangan munafik, jangan sebentar-sebentar dukung sini lalu sebentar dukung sana, sini sana. Nah, itu tidak teguh tegah. Tidak teguh, tegap, dan konsisten. Jiwa yang teguh. Nah, itu untuk Pak Ganjar. Tadi Pak Jokowi sudah memberi suatu gambaran zaman pilkada DKI dulu begitu. Nah, begitu tahun 14 belum jadi calon presiden. Ya, silahkan banyak-banyakan apa yang namanya koalisi. Ya kalau kita yang mendapat banyak koalisi kita terima. Kalau beliau-beliau yang di sono semuanya nggak apa-apa, jangan sirik Bung. Sirik itu tanda tak mampu nih kata anak-anak barangkali zaman dulu. Bung, lawan yang jumlahnya banyak itu jangan menggetarkan hati, jangan membuat takut karena banyak itu tidak ada jaminan kemenangan. Bahkan Bung, dalam sejarah, dalam tarikh Rasulullah, perang, kisah perang. Rasul itu prajuritnya sedikit selalu. Tentara Rasulullah itu hanya sedikit. Ibaratnya segenggam. Kita bisa membuatnya, kata Bung, membuatnya suatu rumusan. Menjadi kekuatan yang tidak gentar. Nah, gitu Pak Ganjar, Bung. Dan ada lagi Bung Ganjar. Bung Ganjar dalam perang Baratayuda ya, dalam perang besar, perang keluarga Barata. Bung, itu Kurawa, kekuatan penjahat itu 1000 nagari menjadi satu. Koalisinya 1000 nagari. 1000 raja bergabung di situ. Pandawa cuma 5 gelintir dan koalisinya cuma sedikit sekali. Minoritas. Tapi Bung, minoritas itu di situ ada dewa, kekuatan dewa. Zaman Rasulullah minoritas itu kekuatan ilahi, kekuatan langit berpihak kepada Rasulullah. Jadi jangan heran melihat kekuatan manusia banyak jumlahnya. Silahkan, jangan didengki, silahkan aja bebas. Makanya sebutannya itu Pakuwon Sewuntono, karena 1000 negara, 1000 raja bergabung di blok perkemahan itu. Dan golongannya Pak Ganjar ya Pandawa itu sedikit. Tapi di situ ada Kresna. Jangan salah Bung. Di situ ada Kresna. Dulu keliru. Ya udah, kamu milih apa? Milih negeriku apa milih aku? Wah, ditanya milih isi apa milih wadah? Ya Duryudono Bung ya. Duryudono itu ya posturnya kayak Prabowo gitu. Milih wadah. Ya wadah yang dipilih. Bung, Pak Ganjar. Begini Pak Ganjar. Pak Ganjar milih isi, Pak. Wadah itu gampang lah nanti. Jadi isi, Pak Ganjar memilih isi, dan isi itu ialah kadewatan. Itu kekuatan dewa-dewa. Itu dalam simbolisme Buddhis, tapi dalam simbolisme Islam kita memilih mengambil teladan Rasulullah. Ada hal yang ketiga, Bung. Selain perkara jumlah, ya jumlah tanpa faedah. Untuk apa? Ini Pak Ganjar mesti akan seneng nih mendengar kata jumlah tanpa faedah. Ya kebanyakan jumlah, kebanyakan caca, tapi apa gunanya? Karena mereka itu nggak kerja, yang kerja itu orang lain, Bung. Yang kerja itu rakyat dan takdir. Ya, kekuatan langit. Bung, jumlahnya 1 juta koalisi 1 juta partai. Kalau wayunya nggak ke situ ya cuman rumah kosong, Bung. Ya buat apa? Sedangkan Pak Ganjar
mohon lebih prihatin, banyak prihatin, jangan cemas, jangan apa, prihatin itu doa. Dan Pak Ganjar, jumlah kawan-kawannya sedikit, tapi jumlah pemilih realnya insya Allah ya kan begitu. Karena apa? Karena orang-orang itu digerakkan, Bung, oleh gesah, oleh wibawa yang namanya wahyu. Nah, wahyunya di mana? Saya tidak percaya kalau wahyunya bergabung, wahyu itu akan turun pada golongan mayoritas, golongan Kurawa. Wahyu itu ya mestinya ya begitu, Pak Ganjar yang akan mengurus, akan memohon turunnya wahyu itu pada golongan minority but decisive minority, tetapi yang mengagungkan kalimatullah, bahasa langit untuk keindahan di bumi. Nah, begitu Bung. Begitu Bung. Salam Pak Ganjar. Salam untuk Anda semuanya, kawan-kawan kita. Salam.